Crash di Austin belum benar-benar hilang dari ingatan, tapi respons Veda Ega Pratama di Jerez langsung mengubah arah cerita. Ini bukan sekadar sesi latihan biasa, ini adalah momen pembuktian mental seorang rookie. Banyak pembalap muda runtuh setelah insiden besar, kehilangan ritme, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Kalau kamu bangga lihat perjuangan Veda Ega di Moto3, sekarang saatnya kita dukung bareng. Indonesia, API! Klik subscribe, aktifkan loncengnya, dan jadi bagian dari perjalanan pembalap muda Indonesia menuju Demua. Satu subscribe dari kamu berarti satu dukungan besar untuk Veda. Tapi yang terlihat di lintasan Jerez justru sebaliknya. Veda tidak datang dengan tekanan di wajahnya. Dia datang dengan pendekatan baru yang lebih tenang, lebih terukur, dan lebih matang. Di tengah intensitas Moto3 yang sangat ketat, perubahan kecil dalam pendekatan bisa jadi pembeda besar. Dan disinilah sinyal itu mulai muncul. Ini bukan tentang posisi semata, tapi tentang bagaimana ia kembali mengendalikan situasi. Namun pertanyaannya, apakah ini hanya awal kebangkitan atau sekadar momen sesaat? Sesi free practice kedua menjadi panggung pertama yang benar-benar memperlihatkan transformasi Veda. Ia tidak langsung menyerang sejak awal, tidak memaksakan iri untuk mencatatkan waktu terbaik dalam satu lap cetat. Sebaliknya, ia membangun ritme secara bertahap, lap demi lap, seperti pembalap berpengalaman. Pendekatan ini jarang terlihat dari rookie yang biasanya cenderung agresif tanpa perhitungan. Racing lainnya mulai terlihat lebih bersih, pengereman lebih presisi, dan akselerasi keluar tikungan semakin halus namun tetap tajam. Ini adalah kombinasi yang sulit didapat tanpa pemahaman mendalam terhadap motor dan lintasan. Dan hasilnya mulai terlihat ketika ia berhasil masuk ke posisi 10 besar. Tapi di Moto3, masuk 10 besar bukan akhir cerita, justru disitulah tekanan sebenarnya dimulai. Masuk ke posisi 10 besar di Moto3 bukan sekedar angka. Ini adalah indikator bahwa seorang pembalap sudah berada di kelompok kompetitif utama. Selisih waktu antar pembalap sangat tipis, seringkali hanya dalam hitungan 1/10 detik. Artinya, sedikit kesalahan saja bisa membuat posisi langsung anjlok. Veda berhasil bertahan di zona ini bukan karena keberuntungan, tapi karena konsistensi yang mulai terbentuk. Ini penting, karena konsistensi adalah fondasi utama dalam kelas yang sangat rapat seperti Moto3. Ia tidak lagi sekedar mencoba bertahan, tetapi mulai memahami bagaimana mengontrol ritme balapan. Dan ketika seorang rookie mulai memahami ritme, biasanya itu pertanda bahwa level berikutnya sudah dekat. Tapi apakah ia sudah cukup siap untuk melangkah lebih jauh? Di sisi lain, suasana di pitbox Honda Tim Asia juga berubah signifikan. Tidak ada euforia berlebihan, tapi jelas terlihat ada rasa puas dan optimisme yang mulai tumbuh. Tim menyadari bahwa arah perkembangan Veda sudah tepat. Motor Honda NSF 250 RW juga tampak semakin menyatu dengan gaya balapnya, terutama dari sisi stabilitas dan traksi. Penyesuaian dari seri sebelumnya mulai menunjukkan hasil. Namun di level ini, motor yang bagus saja tidak cukup. Pembalap harus mampu memaksimalkan setiap potensi yang ada. Dan disinilah Veda mulai menunjukkan perannya. Ia tidak hanya mengendarai motor, ia mulai memahami bagaimana bekerja sama dengan motornya. Tapi justru di titik ini tantangan berikutnya mulai muncul. Pendekatan Veda di FP2 juga menunjukkan kedewasaan strategi yang jarang terlihat dari pembalap muda. Ia tidak tergoda untuk langsung tampil all out, tidak terpancing oleh waktu cepat pembalap lain di awal sesi. Ia membaca kondisi lintasan, menyesuaikan ritme, dan memilih momen yang tepat untuk meningkatkan kecepatan. Ini adalah pendekatan yang sering menjadi kunci di Moto3, di mana satu lap terbaik bisa menentukan segalanya. Hasil P10 mungkin terlihat sederhana, tetapi di balik itu ada proses yang jauh lebih penting. Ini adalah langkah kecil menuju konsistensi yang lebih besar. Dan jika tren ini berlanjut, bukan tidak mungkin Veda akan mulai mengancam barisan depan. Tapi tunggu dulu, cerita ini belum selesai. Jika melihat sesi praktis secara keseluruhan, cerita Veda justru lebih kompleks. Ia sempat tampil mengejutkan dengan menembus 5 besar di awal sesi. Catatan waktunya 1 menit 45,315 detik langsung menarik perhatian rival. Ini bukan sekedar kebetulan, ini adalah indikasi bahwa kecepatan mentahnya sudah ada. Namun, seperti yang sering terjadi di Moto3, posisi di awal sesi tidak menjamin hasil akhir. Seiring waktu berjalan, intensitas meningkat, dan para pembalap lain mulai menemukan setting terbaik mereka. Dan disinilah, ujian sebenarnya dimulai bagi Veda. Perlahan tapi pasti, posisi Veda mulai tergerus. Dari 5 besar, turun ke posisi 12, dan akhirnya harus puas di posisi 16 saat sesi berakhir. Ini adalah dinamika yang sangat khas di Moto3, di mana peningkatan performa rival bisa terjadi secara drastis dalam hitungan menit. Namun penting untuk dipahami, penurunan posisi ini bukan semata karena performa Veda menurun. Justru sebaliknya, ia tetap memperbaiki catatan waktunya. Ini menunjukkan bahwa persaingan yang semakin ketat menjadi faktor utama. Dan di level ini, kemampuan untuk bertahan sama pentingnya dengan kemampuan untuk menyerang.
Catatan waktu 1 menit 44,860 detik yang diraih Veda di akhir sesi menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan FP1 dari 1 menit 46,808 detik ke 1 menit 44-an. Ini bukan sekedar perbaikan kecil, ini adalah lompatan performa yang jelas. Dari posisi ke-24 naik ke posisi ke-16, ini menunjukkan progres nyata. Dalam dunia balap, progres seperti ini seringkali menjadi fondasi untuk hasil yang lebih besar. Ini adalah bukti bahwa Veda tidak stagnan, ia terus berkembang. Dan dalam jangka panjang, progres seperti inilah yang akan menentukan masa depan seorang pembalap. Banyak pengamat melihat bahwa penurunan posisi di akhir sesi bukanlah sinyal negatif. Justru ini adalah bagian dari proses adaptasi di lintasan yang sangat dinamis seperti JRS. Kondisi trek bisa berubah cepat, grip meningkat, dan waktu lap terus dipertajam. Dalam situasi seperti ini, mempertahankan posisi memang sulit. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana pembalap terus berkembang. Dan Veda menunjukkan hal itu. Ia tidak kehilangan arah, tidak kehilangan fokus, dan tetap menunjukkan peningkatan. Ini adalah mentalitas yang dibutuhkan untuk bertahan di Moto3. Kini, tantangan berikutnya adalah sesi kualifikasi. Dengan posisi di luar 14 besar, Veda harus memulai dari Q1. Ini adalah fase yang jauh lebih menegangkan. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Hanya 4 pembalap tercepat yang bisa lolos ke Q2. Artinya, setiap lap harus sempurna, setiap keputusan harus tepat, dan tekanan akan jauh lebih besar dibandingkan sesi praktis. Tapi di sisi lain, ini juga kesempatan. Kesempatan untuk membuktikan bahwa progres yang ia tunjukkan bukan sekedar angka, tapi benar-benar bisa diterjemahkan menjadi hasil nyata. Dan disinilah semuanya akan diuji. Yang menarik, Veda datang ke JRS dengan satu keunggulan yang tidak dimiliki semua rivalnya, pengalaman. Ia sudah mengenal karakter lintasan ini sejak lama, mulai dari Red Bull Rookies Cup hingga Junior GP. Trek sepanjang 4,423 km ini bukan hal baru baginya. Ia memahami setiap tikungan, setiap titik pengereman, dan setiap peluang overtaking. Ini adalah modal yang sangat penting, terutama di sirkuit teknis seperti JRS. Dan pengalaman ini bisa menjadi pembeda ketika tekanan meningkat di kualifikasi. Perjalanan Veda di JRS juga tidak instan. Ia pernah gagal finish, pernah kesulitan, tapi juga pernah bangkit dan meraih hasil positif. Dari posisi ke-11 hingga podium ketiga di ajang sebelumnya, semua itu adalah bagian dari proses. Dan proses inilah yang membentuk karakter seorang pembalap. Veda tidak datang sebagai pembalap yang sempurna, tetapi sebagai pembalap yang terus belajar. Dan di Moto3, kemampuan untuk belajar cepat seringkali lebih penting daripada sekedar kecepatan. Pernyataan Veda bahwa JRS adalah salah satu trek favoritnya bukan tanpa alasan. Ia menyukai karakter teknis lintasan ini, di mana presisi menjadi kunci utama. Dari tikungan cepat hingga area pengereman tajam, semua membutuhkan kontrol yang sempurna. Dan disinilah pengalaman memainkan peran besar. Veda tidak hanya mengandalkan insting, tetapi juga pemahaman detail. Ini adalah kombinasi yang bisa menjadi senjata kuat jika dimaksimalkan dengan baik. Namun tetap saja, Moto3 adalah kelas yang sangat kompetitif. Pengalaman saja tidak cukup, eksekusi di lintasan tetap menjadi faktor penentu. Kesalahan kecil bisa berakibat besar, dan tekanan dari rival tidak pernah berhenti. Veda harus mampu menggabungkan semua elemen, kecepatan, strategi, dan mental. Ini bukan tugas mudah, terutama bagi seorang rookie. Tapi, jika melihat progres yang ia tunjukkan sejauh ini, peluang itu tetap terbuka. Akhirnya, semua perhatian kini tertuju pada kualifikasi. Apakah Veda mampu keluar dari Q1 dan kembali ke barisan depan? Atau justru tekanan akan menjadi tantangan terbesar? Satu hal yang pasti, perjalanan Veda di JRS bukan sekedar tentang hasil akhir. Ini adalah tentang pembuktian. Pembuktian bahwa ia mampu bangkit, berkembang, dan bersaing di level tertinggi. Dan jika tren ini berlanjut, bukan tidak